Halo guys, balik lagi di channel gue Henry CVD. Kali ini kita akan mereview dongeng yang berjudul Soal Star Season 3 episode 154. Yang dimana di sini Lu Feng ternyata mendapat sebuah tragedi yang buat dia terdesak ya. Untungnya dia diselamatkan oleh klonnya yang bisa berubah menjadi beruang ya, meskipun pada akhirnya dia keseret-seret juga ke dalam bola atau sesuatu yang mungkin kita anggap kayak kejadian bencana alam ya di salah satu planet iblis ini, yang ternyata di sini di para anggota virtual teman-temannya si Lu Feng yang niatnya mau nyari si dewa perang itu, semuanya ternyata benar-benar ada salah satu pengkhianat di dalamnya ya. Gue mengira tuh kemarin tuh ngiranya si Lu Feng tuh ada musuh yang emang dari planet dia dulu, yang musuh-musuh sebelumnya, dan menyewa seseorang untuk ngebunuh Lu Feng di dalam ship tersebut ya, di planet iblis tersebut. Ternyata nggak gitu guys ya. Ternyata di sini ada seorang pengkhianat yang dari entah itu The Clan Serangga ya atau clan lain, gue nggak tahu juga ya. Tujuannya juga belum jelas. Yang pastinya sih tujuan si satu orang ini sih demi biar dia nggak ada saingan di kompetisi selanjutnya, makanya dia membunuh si Lu Feng dan orang-orang yang lain yang peringkat di atas dia itu. Tapi belum terlalu jelas juga karena pemimpin atau di atasnya dia juga gue juga masih nyari ini kenapa nih ya, apakah benar-benar pure karena si orang ini yang pengen menjadi orang pertama di perusahaan virtual ya, atau emang ada orang-orang lain yang ada tujuan lain gitu. Nah, kalau Medusa ini belum tahu karena Medusa ini dia masih kayak benar-benar untuk memastikan Lu Feng mati atau enggaknya ya. Jadi tebakan gue yang kemarin itu yang gue bilang biasa jadi ada orang yang emang gak suka sama Lu Feng yang ingin ngebunuh Lu Feng ya, selain yang pengkhianat itu ya guys ya, bisa jadi ada ya. Itu belum bisa dibenarkan salah atau enggaknya karena di sini yang mau ngebunuh atau ngebantai Lu Feng dan teman-temannya Lu Feng itu banyak banget ya. Tapi cuman kalau gue lihat di Medusa ini lebih mengkhususkan untuk mencari si Lu Feng. Gue nggak tahu kalau dia mau ngambil senjata atau behemoth atau ya armornya dia kan sebenarnya tanpa dia bunuh ya harus diambil dulu. Nah tapi di sini si Medusa emang benar-benar harus ngebunuh dia, anggotanya dia lah ya semuanya. Jadi menurut gue pastinya akan ada misteri lainnya yang belum gue tahu nih selain ada pengkhianat. Nah, ternyata di sini di video sebelumnya kan para tertinggi virtual yang ngelatih Lu Feng dan teman-temannya itu kan ternyata musuh mereka ini yaitu dari Clan Serangga guys. Nah, Clan Serangga itu kan ada salah satunya ada di bumi ya yang berbentuk telur. Kalau kalian lihat ya kan, yang berbentuk telur. Jadi di sini gue udah tahu kenapa dianggap berbahaya ya, karena mungkin Clan Serangga itu ras di atas mereka semua nih kekuatannya guys, pasukannya yang banyak ya, karena cara dia untuk melahirkan pasukannya itu dengan bertelur ya kan, jadi membuat pasukannya itu semakin kuat. Gue nggak tahu nih Clan Serangga itu apakah dalam bentuk serangga semua atau ternyata Medusa ini salah satu pasukannya Clan Serangga. Ya, siapa tahu aja ya kan, yang namanya Clan Serangga itu siapa aja rasanya, siapa aja ya kan, bukan hanya serangga doang tapi Clan ular bisa jadi gabungan atau bergabung ke Clan Serangga, kita juga nggak tahu. Nah, yang pastinya di sini di dunia donghua, di dunia si Lu Feng ini, Clan Serangga itu salah satu clan terkuat, yang kuat, yang berbahaya sih menurut gua, karena diceritainnya tuh udah berangsur-angsur lama ya, udah mungkin dari zaman dulu kalau Clan Serangga ini mencari cara untuk ngebunuh orang-orang berbakat yang dilatih sama perusahaan virtual, mungkin biar tidak menjadi
gangguan di masa depan ya. Apakah nanti dibikin ceritanya kompetisi antar galaksi, kompetisi antar klan, kita juga belum pasti ya. Belum dimunculin karakter-karakter baru karena di sini cuman karakter-karakter planet doang, dan karakter planet iblis pun itu menurut gue udah sangat kuat banget. Apalagi beberapa pasukan yang dikendalin Medusa ya, kaliannya sendiri itu benar-benar nggak bisa diremehin guys. Nah, di sini berarti si dewa perang atau orang yang ingin diselamatin sama Luffy dan teman-temannya itu fix dia diserang sama para anggotanya Medusa atau si yang pengkhianat ini ya. Nah, tapi mayatnya ini belum ketemu guys. Kenapa gue bilang belum ketemu? Oke, kita lanjut lagi. Sorry kepotong, tadi ada ya gangguan kecil lah. Dari mana ya tadi gue lupa. Ya intinya di sini masalah ini berarti bukan hanya masalah tentang planet atau planet iblis atau ras yang ada di planet tersebut untuk mengambil plat ya, atau mengambil barang-barang yang ada di pasukan virtual, tapi ternyata emang ada klan serangga yang emang sengaja memancing mereka semua untuk berada di planet tersebut, dan akhirnya nanti bakalan dibantai sama si klan serangga, atau ini mungkin anak buahnya ya, pasukannya. Dan ternyata dari planet atau pasukan si Luffy pun atasannya pun udah tahu karena ada mata-mata di dalam pasukannya. Makanya dia juga ngirim mata-mata dari pasukannya, yang gue nggak tahu siapa mata-mata tersebut ya, siapa yang sedang dia kirim, karena belum muncul sama sekali, dan Luffy pun belum jelas apakah selamat. Pasti selamat sih, karena dia udah berubah menjadi monster beruang itu yang udah hancur. Kalau dia nggak berubah tuh paling jadi tubuh manusia itu bakalan hancur guys. Nah, tubuhnya itu bakalan hancur yang mengakibatkan dia bakalan mati juga sih, karena tubuh behemoth pun nggak akan bisa nahan juga guys. Buktinya tadi hancur kan beruangnya. Untungnya beruang punya kayak regenerasi yang sangat-sangat kuat yang membuat dia bisa baikin lagi. Tapi di akhir malah dia kesedot lagi. Nah, siapa tahu nanti Luffy itu ternyata nemuin harta ya di dalam lingkaran tadi, di dalam tempat tersebut. Menurutku nanti dia bisa jadi dibikin dia bakalan nemu sesuatu hal yang akan meningkatkan kekuatan dia sampai maksimal, dan nantinya bisa ngelawan Medusa dan para pasukannya, apalagi para pengkhianat itu ya guys ya. Oke guys, mungkin cukup sampai sini yang bisa gue kasih tahu ke kalian ya. Jadi untuk kalian yang mau belajar ilustrasi, desain website, aplikasi, UX UI kan, atau cara juga bisa belajar skill ini, kalian bisa cek di playlist YouTube gua, dan gue juga di situ ngajarin cara menghasilkan uangnya juga. Jadi kalian juga bisa menghasilkan uang dari belajar kalian. Kalian bisa gunakan juga buat kerja di kantor, di perusahaan, atau bisa sebagai kerja freelance. Oke, mungkin cukup sampai sini yang bisa gue kasih tahu kalian. Sampai jumpa lagi di next video.